Saudara, mari kita terus lanjutkan seri pembelajaran firman yang kita lanjutkan dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-40 hingga 49. Kisah Para Rasul 13 ayat 40 hingga yang ke-49. Ayat ke-40. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan pengikut-pengikut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Saudara, kita ambil ayat 48 sebagai ayat kunci. Dikatakan, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Saudara, tema yang sederhana kita pelajari pada pagi hari ini yaitu ditentukan Allah untuk hidup kekal. Ditentukan Allah untuk hidup kekal, atau predestinasi atau predestination. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa yang berlaku di Antioquia dikatakan mereka melanjutkan pelayanan pemberitaan firman Allah, sehingga pada waktu itu dikatakan hampir seluruh penduduk kota datang beribadah. Ini satu KKR yang luar biasa. Dikatakan dia tahu berapa jumlah penduduk kota itu, tapi Lukas menulis dengan jelas bahwa dikatakan hampir seluruh kota. Artinya ramai orang yang datang, termasuk orang Antioquia, termasuk orang Yahudi, dan termasuk orang-orang percaya, ya, yang percaya, yang ditentukan, dan dikatakan ditentukan Allah untuk hidup kekal. Nah, saudara, ada satu persoalan teologi yang sangat serius di sini, karena ayat ini membuatkan para teologis memarah pikiran mereka dan mencari arti atau mentafsir apa sebetulnya yang dimaksudkan oleh Tuhan orang yang ditentukan Allah untuk hidup kekal. Artinya ada orang yang tidak ditentukan hidup kekal, ataupun mereka ditentukan binasa. Nah, saudara, inilah kalau kita masuk dalam teologi, ini merupakan satu percanggahan, ya, ada merupakan satu isu yang menjadi perdebatan ataupun menjadi suatu isu yang dibincangkan secara serius. Karena kalau ayat ini berkata bahwa ada orang-orang yang sudah ditentukan untuk hidup kekal, artinya ada orang yang ditentukan untuk binasa kekal. Oke? Nah, kalau kita lihat konteks ayat ini, kita harus mengerti bahwa orang-orang di Antioquia bukan berarti bahwa orang-orang ini adalah orang yang spesial, ya. Tetapi yang dimaksudkan dengan Allah
di mana Allah menentukan mereka hidup kekal ketika mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Di tangan mereka, ya, keselamatan sudah ada di tangan karena pemberitaan sudah disampaikan, sudah dinyatakan. Tapi apa yang terjadi, saudara dikasih Tuhan? Ada orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan firman ini, sekaligus besar kemungkinan mereka ini menjadi orang-orang yang tidak diselamatkan. Mereka menentukan sendiri destiny, keputusan mereka untuk tidak menerima hidup yang kekal. Nah, saudara, dan ini juga menjadi satu isu, ya, di teologis pada hari ini. Artinya kalau sudah ditentukan untuk hidup kekal, berarti kita berdosa sekalipun tetap diselamatkan. Manakala orang yang tidak ditentukan untuk hidup kekal, walaupun mereka beribadah, walaupun mereka mentaati firman Tuhan, tetap tidak diselamatkan. Nah, saudara, ini adalah satu pemikiran yang sedang berkembang hari ini. Ya, jadi orang-orang yang mengaku diri mereka diselamatkan, ya, mereka akan melakukan dosa semaunya mereka, dan mereka berkata bahwa ya kita sudah ditentukan hidup kekal. Artinya kalau walaupun kita berdosa, ya, nama Bapa tidak pernah ditukar. Sekali kau menganggap dia Bapa, dia tetap Bapa engkau selama-lamanya. Ya. Nah, saudara, tapi hal ini sudah dijawab oleh para teologis, di mana kalau kita berada di satu perahu atau satu kapal, kita sudah ada di dalam kapal, tapi ini bukan jaminan bagi kita untuk hidup kekal di dalam kapal tersebut. Kalau kita memilih untuk keluar, you jump, I jump, ya. Kalau kita keluar daripada kapal Titanic, maka kita akan mengalami kebinasaan. Demikian juga kehidupan orang percaya, ya. Kalau kita memang sudah ditentukan hidup kekal, kalau kita percaya dengan Tuhan, tapi kalau kita memilih untuk tidak bertobat dan terus melakukan dosa dan tidak memperbaiki hidup, maka kalau kita mati di dalam dosa, maka kita tidak akan mengalami kehidupan yang kekal. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin memberikan sedikit teks ayat yang kita telah baca tadi, di mana sebelum teks Lukas menjelaskan pemberitaan Paulus dan Barnabas mengenai keunggulan kasih penyelamatan Yesus Kristus dibandingkan dengan Taurat Musa yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 23 hingga 39. Manakala selepas teks, Paulus dan Barnabas mengebaskan kaki sebagai peringatan karena mereka dianiaya dan diusir dalam pelayanan pemberitaan firman yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 50 hingga 52. Nah, saudara, kalau kita membaca teks ini secara teliti, saya ingin membawa kita untuk melihat di dalam dua bahagian teks tersebut, yaitu yang pertama yang dinamakan sebagai mengikuti ketentuan kebinasaan. Ya, mengikuti ketentuan kebinasaan artinya Tuhan tidak pernah kompromi dengan orang-orang berdosa. Ya, orang-orang berdosa harus menerima hukuman. Dosa itu hukumannya adalah maut. Ya, ini sudah ditentukan oleh Tuhan, makanya ada neraka, ada sorga. Ya, jadi masing-masing punya penduduknya. Tapi itu harus menjadi pilihan bagi manusia, seperti Adam dan Hawa diberi pilihan untuk mentaati atau melanggar hukum. Ketika mereka melanggar hukum, maksudnya mereka tidak mentaati firman Allah, maka selanjutnya mereka menerima hukuman, diusir daripada Taman Eden. Akhirnya hidup mereka susah. Ya, nah saudara, demikian juga kita sebagai orang percaya, kita di manusia itu sebetulnya ditentukan untuk hidup kekal, tapi kalau kita memilih untuk melanggar firman Allah, maka kita akan menerima akibatnya. Dan akibat kalau tidak bertobat, kita akan mati, dan mati dalam dosa dan hidup dalam kerajaan neraka selama-lamanya. Jadi selagi kita masih hidup,
ini merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hidup kita di hadapan Tuhan, menentukan arah hidup kita. What is the destiny of our spiritual life? Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, bahagian yang kedua yang saya namakan sebagai menyahut ketentuan hidup kekal. Bahagian yang pertama, mengikuti ketentuan kebinasaan. Mari kita lihat dalam ayat 40 hingga 41. Ayat 40 dikatakan, minta maaf. Ayat 40. Oke, ayat 40. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan dipercayai jika diceritakan kepadamu. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka meminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Sebelum itu saya minta maaf karena tadi kita baca langsung daripada ayat 42 yang sepatutnya harus ayat 40. Oke. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat ayat 40 hingga 41, ya, 40 hingga 41, minta maaf. Saudara, ini berbicara tentang satu penghukuman. Dikatakan, karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percaya jika diceritakan kepadamu. Ini berbicara tentang penghukuman bagi orang-orang yang dikhususkan. Artinya mereka dihukum oleh musuh yang dibangkitkan oleh Allah sendiri karena menghina Allah. Mereka ini penghina-penghina Allah. Akhirnya Tuhan membangkitkan musuh itu untuk memusnahkan atau menghukum orang-orang yang menghina Allah atau menghina firman Allah, menghina Yesus Kristus dari firman yang menjadi manusia. Nah, kita mungkin Tuhan, saya tidak menghina, saya tidak pernah menghina pun itu firman. Tapi saudara, tanpa sadar, kalau kita itu sudah dengar satu kebenaran, kita tahu apa itu kebenaran, namun kita masih melanggar, kita masih berkompromi dengan hal-hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, itu tidak ubah sepertinya kita menghina. Kita sudah tahu kebenaran, tapi kita masih melakukannya. Akhirnya saudara dikasih Tuhan, kita itu menjadi musuh kepada Allah, musuh kepada firman, karena kita memilih untuk berlawanan dengan firman. Bahkan kita menyetujui firman, tapi kita tidak melakukannya. Kita menyatakan firman padahal hidup kita tidak sesuai dengan kebenaran firman. Nah, saudara, inilah orang-orang yang mengikuti ketentuan kebinasaan. Ya, karena mereka menghina itu firman. Mengucapkannya, mengatakannya, mempelajarinya, mengamalkannya mungkin, tetapi tidak menghormati, tidak menghargai, tidak melakukan 100%. Dia hanya memilih firman yang dia suka, yang dia tidak suka dia tidak mau dengar. Ya, inilah orang-orang yang akan ditentukan untuk binasa, menentukan Allah hidup mereka untuk binasa sendiri, karena tidak menghargai, malah menghina itu firman. Ya. Nah, makanya saudara, kalau kita tidak setuju dengan firman, tidak apa kalau kamu tidak setuju dengan pengkhotbah. Karena pengkhotbah itu atau orang yang dipakai untuk memberitakan firman penuh dengan segala kelemahan. Semua pengkhotbah mereka bukan malaikat, tetapi firman Tuhan yang disampaikan. Ya, kita jangan sampai menghina itu firman. Karena kalau Tuhan boleh memakai binatang, kenapa Tuhan tidak boleh memakai manusia yang berdosa? Yang binatang saya Tuhan pakai, apalagi orang berdosa.
Haleluya, saudara dikasih Tuhan. Terima itu firman. Ya, walaupun mungkin kamu tidak setuju dengan si pengkhotbah. Ya. Yang kedua, orang yang mengikuti ketentuan kebinasaan, mari kita lihat dalam ayat yang ke-45. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Apa yang terjadi saudara dikasih Tuhan ketika Barnabas Paulus melanjutkan pelayanan di Antioquia, dan dikatakan ramai orang datang. Lukas menulis dengan jelas, hampir seluruh kota itu datang. Mungkin waktu itu satu KCR yang luar biasa besar sekali jumlahnya. Dan kemudian apa yang terjadi saudara, dikatakan orang-orang Yahudi iri hati. Wah, kita sudah sekian lama mulai di Antioquia, tapi begini saja pelayanan kita. Kenapa Paulus Barnabas baru saja datang, kenapa terus begini ramai orang yang datang? Saudara, kita mungkin tidak melihat secara fisikal ini seperti ini terjadi sekarang ini. Tapi iri hati sentiasa melekat di kehidupan orang percaya. Kalau orang maju, ya, apalagi kalau ya tetangga kita ada kereta baru, mungkin wah, dari mana dia dapat duit tua? Dari mana dia curi itu duit? Atau ada perubahan terjadi, kenaikan, mungkin ada yang bangun rumah yang baru, ataupun ada saja pembaharuan, ada kemajuan, tidak perlu dijauh saudara, di kalangan keluarga, bahkan adik-beradik sekalipun akan terjadi masalah iri hati, iri dengan keberhasilan orang lain. Ya, nah saudara, penyakit ini tidak jauh dari orang-orang percaya. Makanya saudara, mereka berani menghujat, menghina Paulus dan Barnabas. Bahkan firman Allah yang disampaikan, kenapa? Ada iri hati. Hati-hati dengan iri hati. Ya, karena ini akan menentukan arah hidup kita kalau kita tidak bertobat. Karena iri hati ini akan memandu kita kepada tindakan-tindakan yang salah selanjutnya, yang akhirnya kalau kita tidak sadar dan kalau kita tidak bertobat, kita akan masuk dalam kebinasaan kekal. Hati-hati dengan iri hati. Ya. Nah saudara, ada pepatah berkata seperti ini. Banyak orang ya boleh menangis dengan orang yang menangis, tapi jarang orang yang boleh ketawa dengan orang-orang yang ketawa bersama-sama dengan orang-orang yang sudah berhasil. Ya, artinya sukar bagi kita untuk gembira melihat keberhasilan orang lain. Ya. Saudara, ini juga menjadi masalah dalam keluarga, di dalam jemaat, dalam komunitas dan sebagainya. Kalau orang yang maju, ya kenapa dia maju, kenapa saya tidak maju? Apa rahasia dia? Dan dia berusaha untuk bukan secara positif tapi negatif. Oke? Yang ketiga, mengikuti ketentuan kebinasaan. Mari kita lihat ayat 46. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, apa yang terjadi? Paulus Barnabas dengan berani, walaupun mereka sudah iri hati, ada amarah, mulai menghujat, tapi Paulus dan Barnabas menjelaskan sebetulnya anugerah, keselamatan, berkat ini adalah untuk kamu, untuk kita orang Yahudi, tetapi kamu menolaknya tanpa usul periksa, tanpa mencerna dahulu, kamu tolak mentah-mentah, maka kami pergi kepada bangsa-bangsa yang lain, dan bangsa lain mengalami kemajuan, kamu iri hati. Nah saudara, kadang-kadang ini terjadi juga dalam kehidupan kita, karena kita tidak mau dipakai Tuhan, kita menolak kasih karunia Allah, kita menolak kepercayaan yang diberikan Tuhan, maka kepercayaan itu akan berpindah kepada orang lain. Saya ada ketakutan rohani, saudara. Kalau apa yang direncanakan Tuhan untuk gereja kita akan berpindah kepada orang lain, karena kita menolak apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita.
Akhirnya saudara, kita melihat orang lain maju, kita iri hati. Sepatutnya saya melakukan seperti itu. Kenapa tidak? Karena kita menolak dari awalnya. Kita menolak tuntunan Tuhan. Kita menolak tuntunan pemuridan dan penggembalaan. Bagian yang kedua, saudara dikasih Tuhan, dan ya bagian yang pertama tadi, ini akan menuntun kita kepada kebinasaan kekal. Saudara, yang kedua, bagian kedua, menyahut ketentuan hidup kekal. Mari kita lihat ayat 42 dan hingga 43. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan pengikut-pengikut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Saudara, apa yang terjadi? Apa yang coba dibincangkan oleh Paulus? Pokok itu artinya pokok pengajaran di dalam Yesus Kristus. Ya, tidak hanya lihat kepada Taurat, tapi juga lihat kepada pengajaran Yesus, kasih karunia ataupun kelengkapan atau kesempurnaan message firman Tuhan. Saudara, menyahut ketentuan hidup yang kekal yang pertama, kita lihat di sini dikatakan mereka datang, ya, mereka beribadah, mereka mengikuti ajaran dan nasihat supaya tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Saudara, orang yang hidup dalam kasih karunia Allah bukan orang yang terpisah daripada ibadah, pengajaran, dan juga mendengar nasihat-nasihat rohani. Ya, orang yang hidup dalam kasih karunia, sekali lagi saya katakan, tidak terpisah daripada aktiviti beribadah kepada Tuhan, ya, dan juga mendengar pengajaran dan juga nasihat-nasihat tuntunan kehidupan. Ya. Kasih karunia tidak hanya berbicara soal kita diampuni, kita diselamatkan, tetapi juga berbicara tentang disiplin untuk mau terus beribadah. Orang yang hidup dalam kasih karunia adalah orang yang mengikuti pola hidup yang ditentukan oleh Tuhan, bukan pola hidup yang ditentukan oleh dunia ini dan juga kehidupan yang ditentukan oleh pola hidup diri sendiri yang terbatas. Yang kedua, menyahut ketentuan hidup kekal. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-44. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Saudara, menyahut ketentuan hidup kekal yang kedua, mengikuti ketetapan hari berkumpul untuk beribadah dan tertarik mendengarkan firman Tuhan. Mereka dikatakan hampir seluruh kota itu bukan untuk menyaksikan betapa handsome-nya Paulus dan Barnabas mungkin, atau ada banyak makanan di situ, atau ada musik, tetapi dikatakan dengan jelas, Lukas menulis dengan jelas, mereka tertarik mendengarkan firman. Karena firman ini, saudara dikasih Tuhan, inilah Allah yang menjadi manusia, yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus dan juga diwahyukan oleh Roh Kudus yang sedang bekerja hari-hari. Saudara, hari ini kita memiliki Yesus, yaitu firman Allah, ya. Firman Allah inilah Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menolong kita untuk memberikan pengertian, penghiburan, pengajaran kepada firman Tuhan. Ya, jadi kita datang berkumpul karena kita mau tertarik untuk mendengarkan firman. Itulah keutamaan. Mereka mau mendengar apa firman yang disampaikan, yang diajarkan oleh Paulus dan Barnabas. Ya, dari puji Tuhan, saudara, saya melihat di gereja kita semuanya tertarik dengan firman. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, waktu di cell group, waktu di Bible class, waktu di doa, yang kita bincangkan bukan soal apa yang lain, tetapi semuanya soal firman. Ya, puji Tuhan. Ya, baik yang berdoa pada waktu pagi juga membicarakan soal firman. Yang ketiga, menyangkut ketentuan hidup kekal. Dalam ayat yang ke-47 dikatakan, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi.
Nah, saudara yang dikasih Tuhan, menyahut ketentuan hidup kekal yang ketiga adalah menyahut perintah untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Inilah misi bagi orang percaya. Ya, kita ini saudara hidup menjadi terang. Ya, artinya saudara, terang kita itu diperlukan untuk menerangi kehidupan dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Saudara, artinya hidup kita itu betul-betul harus menjadi terang. Ya. Dan Alkitab berkata firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman. Makanya semuanya harus berfokus kepada firman. Ya. Suara Allah yang sedang berbicara. Ini menjadi fokus utama bagi kita. Ya. Dan kita itu diterangi untuk menerangi orang-orang. Ya. Mustahil kita masih hidup dalam kegelapan, coba ingin menerangi orang. Ya, apa yang transfer? Yang gelap yang transfer kepada orang. Bukan terang, tetapi ya, bukan kebenaran firman Allah, tapi kita sedang memalsukan itu firman Tuhan, bahkan kita sedang menghina itu firman Tuhan, bahkan kita menjadi sandungan bagi orang. Haleluya. Saudara, saya akhiri dengan 3 cabaran. Cabaran yang pertama, maukah Anda taat beribadah, mengikuti pengajaran firman Allah dan nasihat-nasihat untuk tetap hidup dan menghargai kasih karunia Allah? Yang kedua, maukah Anda semakin tertarik mendengarkan firman Allah dan mempraktikkan kebenaran pengajaran firman Allah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang ketiga, maukah Anda diterangi oleh firman supaya dapat dipakai Tuhan untuk menerangi kehidupan orang lain melalui kesaksian hidup kita atau perfungsian firman Allah di dalam kehidupan kita? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau tahu apapun situasi kehidupan kami saat ini. Dan kami percaya firman ini adalah firman yang hidup, relevan dalam kehidupan kami. Tidak hanya berbicara kepada zaman orang-orang percaya di Antioquia, tapi juga pada zaman kami ini. Karena kami pun hidup sezaman dengan mereka, hidup di akhir zaman kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan, bila firman-Mu Tuhan akan terus menjadi fokus utama dalam kehidupan kami. Tuhan, mungkin penyampaian yang terbatas dari segi penyampaian dan waktu, tapi kami percaya Roh Kudus Engkau tidak pernah terbatas untuk mau menolong kami, sehingga memberikan pengertian dan kami mampu melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bila firman-Mu menjadi darah dan daging dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih di atas ketaatan, kesetiaan saudara untuk mendengarkan firman. Mari siapkan hati kita untuk melanjutkan.